Orang kalau dapat jamaah nih selama bulan Ramadan, katanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, gurunya Habib Umar bin Hafid, ayahanda Hubabah Nur, yang saya tadi ceritakan guru saya, Ubadah Nur. Ibu-ibu sekalian, beliau dalam kitab Nafahat Ramadaniyah mengatakan, siapa yang selama bulan Ramadan mengerjakan 3 hal, enggak pernah ditinggal, insya Allah kalau datang Lailatul Qadar dia berhasil mendapatkannya. Apa tuh 3 hal itu? Yang pertama, puasanya dijagain dari dosa. Jangan hanya puasa dari makan minum tapi nggak puasa dari dosa. Lisanmu, mulutmu jangan bohong, jangan ngomongin orang, dan hati-hati sama jempol. Jangan komentar julid di media sosial. Nih sekarang nih banyak jempol-jempol berbahaya nih. WhatsAppan, diteleponin nama temennya, kamu tahu nggak temen kita tuh si itu tetangga kita tuh. Oh kamu kayaknya mau ngomongin orang ya. Udah deh, kita jangan pakai ngomong nih, mendingan kita WhatsApp aja. Kamu pikir kalau WhatsApp malaikat nggak lihat apa gimana? Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, hati-hati sama ucapan-ucapanmu, baik ucapan berupa ucapan lisan maupun komentar-komentar di media sosial. Itu bisa membatalkan habis pahala puasa kita. Jagain puasamu. Jangan kebanyakan marah bu, terutama sama suami, sama anak. Jagain, yang sabar. Ustazah saya mah gak marah, suami saya tuh ustazah marah-marah mulu. Udah biarin dia, kamu jangan. Biarin dia aja, kamu jangan. Ibu saya tanya, orang marah tuh enak apa gak enak? Nah, kalau gak enak ngapain ketularan? Kalau gak enak ngapain ketularan? Jadi kalau lagi suami marah, kamu ingetin diri, dia lagi marah gak enak nih, saya jangan ketularan, jangan ketularan, jangan ketularan. Jadi suami marah, kita senyum aja, senyum aja. Wahai diri yang sabar, kita lagi puasa Ramadan. Jangan sampai puasamu ketolak karena kamu marah-marah. Udah enak tuh, senyumin aja. Orang lagi marah tuh, dia lagi kena penyakit. Nih bu ya, penyakit marah-marah itu tadi. Kamu jangan mau ketularan, senyumin aja, senyumin aja. Suami nyalah-nyalahin, dah minta maaf aja udah gampang. Iya, saya salah, maafin ya. Udah gitu beres. Daripada dia ngomong sekata, kamu jawab 10 kata. Dia marah, kamu pikir emang dia aja yang bisa marah, saya juga. Dia nyebutin nama binatang, kamu malah ngabsen semua daftar binatang-binatang yang ada di kebun binatang. Nggak gitu caranya jalanin hidup, nggak gitu caranya. Kenapa nggak gitu ustazah? Karena kita mau menuju akhirat, karena kita berharap masuk surga tanpa hisab, karena kita berharap masuk surga tanpa harus terjerumus ke dalam api neraka, karena kita berharap masuk surga tanpa transit ke dalam neraka terlebih dahulu. Karena kita berharap kita dapat berjumpa Nabi Muhammad. Karena kita berharap bisa masuk surga dari pintu manapun yang kita inginkan. Karena kita berharap satu hari nanti kita bisa lihat wajah Sayyidah Khadijah. Kita bisa lihat wajah Sayyidah Fatimah. Kita bisa lihat wajah Sayyidah Aisyah. Karena kita berharap satu hari nanti kita bisa ucap salam langsung di hadapan Nabi Muhammad. Dan bu, Nabi Muhammad sudah berpesan buat kita. Pesan cinta yang disampaikan baginda Nabi buat kita sekalian umatnya. Fasbiru
hatta tulqu alayyal haud. Wahai umatku yang sabar, yang sabar, yang sabar. Kelak kalian akan berjumpa denganku di depan telagaku. Kelak kalian berjumpa denganku di depan telagaku. Jadi kalau ada apa-apa yang kayaknya menguji kesabaran kamu, sabar-sabarin hatimu. Bilang, wahai diri yang sabar, kita pengen ketemu Nabi Muhammad. Wahai diri yang sabar, biar nanti kita ketemu sama Nabi Muhammad. Kalau pengen marah, pengen ngomel, bilangin hatinya jangan. Takutnya kita nanti gak bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Ingetin begitu hatinya. Tenang, umur kita gak lama lagi kok. Mau berapa panjang umurmu itu? Pendek kok umur kita ini ibu-ibu. Udah sabar aja, sabar aja. Gak apa-apa. Gak punya baju kayak yang dipunyain sama tetangga kita, gak apa-apa. Gak punya HP kayak yang dipunyain temen kita, gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak punya tas kayak yang dipunyain saudara kita, gak apa-apa. Duit kita gak banyak, gak kayak orang-orang di sekitar kita, gak apa-apa. Jika itu membuatmu nanti di hari akhirat tetap bisa ketemu sama Nabi Muhammad, gak apa-apa. Apapun yang terjadi sama kita nih gak apa-apa. Dikasih sakit gak apa-apa. Ditinggalin sama orang yang kita cintai gak apa-apa. Ada keluarga kita meninggal dunia gak apa-apa. Yang apa-apa kalau sampai di akhirat kita nggak ada di belakang Nabi Muhammad. Yang apa-apa kalau sampai di hari akhirat saat lewat jembatan kakimu tergelincir masuk ke dalam neraka. Itu apa-apa bagi kamu. Itu apa-apa bagi kamu. Makanya selama di dunia nggak apa-apa. Yang sabar aja. Yang sabar aja. Insya Allah. Yuk jagain puasanya, jauhin dari dosa. Katanya Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar, 3 hal kamu kerjakan selama bulan Ramadan, kamu dapat Lailatul Qadar. Puasa dari yang haram, sebagaimana kamu memuasakan perutmu dari makanan dan minuman, kamu puasakan farjimu dari hubungan intim dengan suami, kamu juga puasain mata, puasain telinga, puasain lisan, puasain tangan, kaki, perut, farji dari apapun yang tidak diperkenankan oleh Allah SWT. Tinggalkan perbuatan dosa. Tinggalkan perbuatan dosa. Yang kedua katanya beliau, kalau kamu nggak tinggal terawih selama sebulan penuh, ya kecuali kalau kepotong haid ya. Tapi di sisanya, hari-hari yang kamu memungkinkan untuk sholat, kamu tetap sholat. Terawih nggak ditinggal, 20 rakaat insya Allah. Ditambah dengan witirnya 3 minimal, kalau bisa sempurnakan sampai 11 selama bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiganya, kamu tidak tinggal sholat jamaah. 3 hal itu kalau kamu kerjakan, datang Lailatul Qadar, kamu dapat Lailatul Qadarnya. Orang kalau dapat Lailatul Qadar, kayak ibadah 83 tahun lebih. Khairun min alfi syahr. Kamu kalau dapat Lailatul Qadar, dosa-dosamu diampuni Allah SWT. Kamu kalau dapat Lailatul Qadar, doa-doamu diijabah Allah. Karena diaminkan jutaan malaikatnya Allah. Kamu kalau dapat Lailatul Qadar, hatimu jadi lebih damai. Karena hatimu akan diusap sama malaikat Jibril. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha
biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami turunkan kepadamu Al-Qur'an secara global pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Malam Al-Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Turun jutaan malaikat pada malam tersebut, dan malaikat Jibril ar-Ruh biidzni rabbihim, dengan izin Allah, min kulli amrin, untuk menyelesaikan urusan mereka, beristighfar bagi yang sedang memohon ampunan.